pesisir dan pedalaman itu menurut saya istilah yang cukup lemah secara sosiologis. Ya. Istilah yang lebih kuat adalah sebetulnya orientasi ke darat atau orientasi ke laut. Halo Pak Ignas. Halo Mas Ijang. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah situasi corona begini kita masih tetap bisa beraktivitas. Sudah harus kita syukuri. Pak Ignas, kalau mengikuti tulisan-tulisan Pak Ignas, kan Pak Ignas banyak memberi perhatian pada aspek-aspek yang mungkin kelihatannya sih agak sulit kalau orang tidak memikirkannya dengan serius. Tapi aspek-aspek antropologi dan sosiologi yang ditulis oleh Pak Ignas itu seringkali membuat saya terperang. Oh iya begini ya. Misalnya banyak orang yang melihat Indonesia itu kelihatannya seperti hampir sudah selesai. Ada yang mengatakan begitu. Tapi ternyata kita itu masih terlalu kaya. Seperti di bawah tanah kita timbunan mineral begitu banyak, begitu juga timbunan aspek sosiokultural kita. Nah, dua hal besar yang mungkin saya ingin lihat sebagai akhirnya menjadi dua entitas penting yang mungkin tidak berseteru ya, tapi terus-menerus bersaing, yaitu kultur besar pesisiran dan pedalaman dalam peristiwa sosial, politik, atau mungkin rekrutmen kepemimpinan. Bagaimana itu Pak Ignas penjelasannya Pak Ignas? Pesisir dan pedalaman bisa merupakan satu perspektif. Tetapi saya kira kalau dari segi kebudayaan, saya lebih melihatnya sebagai hubungan atau kalau boleh pertentangan di antara kebudayaan besar dan kebudayaan kecil. Ya. Kebudayaan besar itu artinya kebudayaan yang mempunyai basis di dalam klasik, kebudayaan klasik ya, seperti kebudayaan Melayu, kebudayaan Jawa, kebudayaan Makassar, Bugis Makassar. Sedangkan kebudayaan kecil itu termasuk kebudayaan dari tempat saya. Ya. Itu kami tidak punya basis klasik di dalam kebudayaan. Dan dalam politik kami tidak punya pengalaman untuk tata negara. Karena politik diatur oleh ketua-ketua adat. Ya. Jadi, dan ketika memasuki kawasan kebudayaan besar, banyak sekali orang-orang yang berasal dari kebudayaan kecil itu terperangah karena apa yang sebetulnya tidak dikenal dan bahkan diabaikan di dalam kebudayaan kecil. Jadi dalam kebudayaan besar menjadi faktor yang penting, Mas. Misalnya hierarki. Itu penting sekali di dalam kebudayaan besar. Ya. Karena kebudayaan besar itu didukung oleh dua hal. Tata negara dan tata krama. Ya. Nah, di tempat kami itu tata krama tidak tertulis ya. Kenapa? Tata krama tidak tertulis. Tata krama tidak tertulis. Tapi maksud aku tata negara ini sangat didukung oleh tata krama di dalam kebudayaan besar. Ya. Nah, di tempat-tempat kebudayaan kecil seperti di Papua, ya, atau di tempat saya di NTT itu, atau mungkin tempat saya di Palu. Maluku kebudayaan besar, Mas. Palu. Oh, Palu ya. Nah, itu sebetulnya tata negara tidak ada karena ya hidupnya berdasarkan strongman itu, berdasarkan ketua adat. Ya, orang-orang kuat dalam adat itu. Dan tata krama itu relatif tipis sekali karena tidak ada penghormatan khusus kepada status khusus. Misalnya, kalau saya mengundang saudara-saudara jauh saya di kampung untuk bantu saya di rumah, misalnya sebagai contoh ya. Ya. Siapkan meja buat makan, bersihkan rumah. Terus saya bilang, nanti saya makan jam 1 ya. Jam 1 kebetulan saya lupa, jadi saya masih ada urusan. Pulangnya telat jam 2. Ya kan? Saya pulang ke rumah, makanan sudah habis. Karena mereka bilang, tadi katanya jam 1, jadi kami sudah makan. Jadi kami sudah makan. Kan? Tapi itu menunjukkan bukan dia tertib. Bukan tertib, tapi tidak ada ketakutan, sungkan terhadap status gitu.
Karena perasaan terhadap status nggak ada. Jadi ada semacam sikap egalitarian yang alamiah Oke, karena ketiadaan status dalam hierarki. oke. Artinya bisa kita bilang ada dua, bisa tubrukan, bisa persandingan antara yang tadi terstruktur tadi dengan yang egaliter tadi ya. Iya. Tapi di beberapa penggalan sejarah kita kan juga ada pemimpin-pemimpin yang muncul, katakanlah dari ya tadi Pak Ignas sebut kultur kecil, ya tadi ada nama seperti Frans Seda, ada nama seperti Ben Boy dari Maluku juga ada, Maluku besar ya, tapi dari Papua ada, dari beberapa subkultur lain di Kalimantan dan Sulawesi misalnya atau Sumatera gitu. Itu akhirnya mereka ikut dalam struktur tadi ya. Ya karena misalnya orang-orang itu pertama mereka cukup terdidik dengan baik dalam pendidikan Barat modern ini, dan kedua dengan modal itu mereka bisa berinteraksi dan bahkan menyesuaikan diri dengan tuntutan kebudayaan besar, sekurang-kurangnya sebagai tuntutan praktis lah, ya. Jadi kalau mau misalnya saya dalam politik, dia pikir kalau misalnya dalam politik dia tidak mempertimbangkan tata krama orang Jawa, ini susah dia. Atau tepo seliro itu susah, ya. Jadi dia harus ikut. Tetapi itu lebih merupakan pembelajaran baru, bukan sesuatu yang bersifat asli kebudayaan kecil. Kalau kita coba dudukan bersama, mestinya bagus ya. Ini kemampuan organisasionalnya lebih baik atau lebih canggih gitu ya. Betul. Tapi ini punya bakat kepemimpinan yang tangguh. Kalau disatukan kan bisa baik tuh. Satu organisasi, satu leadership karena biasa individual atau karakter kuat gitu. Saya kira kebudayaan kecil itu lebih mempunyai bakat untuk bersikap demokratis. Apa gimana? Lebih mempunyai bakat untuk bersikap demokratis. Ya, karena mereka egaliter, ya, mereka egaliter. Jadi penghormatan terhadap status dan hierarki itu kecil sekali, hampir nggak ada lah boleh dikatakan ya. Karena raja yang dianggap raja di Flores itu adalah raja-raja yang diangkat oleh Belanda atau Portugis. Kemudian kita kenal, ada yang namanya raja itu. Tadinya itu kan sebetulnya ketua-ketua adat dengan namanya masing-masing. Kayak klan-klan gitu ya. Iya. Jadi tidak ada pengertian mengenai tata negara di dalam kebudayaan kecil yang asli, nggak ada. Dan juga tata krama yang dituntut di dalam kebudayaan besar itu juga tipis sekali lapisnya di dalam pergaulan kebudayaan kecil. Karena pergaulan itu berdasarkan hubungan egaliter yang mengatur terlebih hanya kekerabatan, bukan status, kekerabatan. Yang Indonesia besar ini, Indonesia kan besar ya, Indonesia besar ini butuhkan kedua-duanya ya. Bagaimana menjanjikan mereka sebagai hidangan di Republik ini secara sama-sama gitu. Jadi yang kultur besar bagaimanapun juga, apalagi kita pakai demokrasi populer, maka populasi pemilih penting, tetapi tidak mengeluarkan atau menghilangkan sumber-sumber yang berasal dari kecil-kecil tadi. Kalau Amerika kan akhirnya membentuk kamar kedua yang namanya Senat misalnya. Ini kalau contoh praktisnya. Kalau di kita kan kalau kita mau sapu semua pakai pemilu, maka satu provinsi di Jawa, misalnya Jawa Barat, Pak, kan 80 orang DPR-nya. Saya nggak tahu NTT berapa, tapi kalau Gorontalo sama Maluku Utara kan sekitar 6 sampai 7 saja. Masuk di komisi saja dia nggak ketemu. Misalnya contoh begitu, Pak. Bagaimana formulanya supaya ya Indonesia ini dapat sumbangan dari dua kultur, yang satu teratur, punya struktur. Nah, kalau menjawab pertanyaan Mas Ijan yang itu, saya kira kita harus mengambil perspektif yang kedua, yaitu bahwa pesisir dan pedalaman itu menurut saya istilah yang cukup lemah secara sosiologis. Ya. Istilah yang lebih kuat adalah sebetulnya orientasi ke darat atau orientasi ke laut. Ya.
Jadi orang yang hidup dengan orientasi kepada laut atau orang yang hidup dengan orientasi ke darat. Atau maritim dan agraris. Ya, saya kira terbanyak kebudayaan-kebudayaan besar ini ya orientasinya di dalam kepemimpinan politik sekurang-kurangnya itu landasannya adalah pertanian. Dan pertanian itu kan sebetulnya sistem nilainya kan feodal, ya kan? Artinya ada tuan tanah, ya kan? Jadi hubungan istilahnya itu patron klien, Ya. patron dan klien itu kuat di dalam kebudayaan agraris. Ya. Dan ini kan sebetulnya mendukung sekali keperluan untuk hierarki di dalam tata krama. Dan bahkan tata negara. Ya, betul. Sedangkan misalnya orang yang berorientasi ke laut itu mempunyai pola kepemimpinan lain sama sekali yang misalnya oleh Matulada diistilahkan sebagai Profesor Matulada ya? Profesor Matulada. Waduh, guru saya itu. Ya, oke. Yang diistilahkan sebagai kepemimpinan kapitan perahu. Kapitan perahu. Hasil dari penelitian dia di daerah pesisir di Sulawesi. Ya. Menurut dia, kapitan perahu ini adalah cerminan dari etos orang-orang yang mempunyai kepemimpinan dalam kehidupan di laut. Dan Ini nahkoda ini ya? Hah? Nahkoda. Iya. Jadi kata dia ada 3 pola yang sebetulnya menjadi ciri dari kapitan perahu itu sebagai pemimpin di laut. Ya. Pertama, dia itu tidak bisa merupakan orang yang dipilih dan ditaruh aja di atas jabatannya sebagai pemimpin. Tidak bisa. Dia harus bertumbuh dari bawah. Karena untuk memperoleh pengetahuan memimpin sebuah kapal, itu dia harus ada pengalaman bekerja dari bawah, mulai sebagai tukang tali, pendayung, masak, umpamanya, cuci-cuci. Iya. Kemudian perlahan-lahan dia meningkat menjadi nahkoda, ya kan? Bisa di drop. Misalnya Pak Inas beli kapal, taruh orang situ. Kata Matulada sih bisa aja, boleh aja dicoba. Cuman orang itu kan tidak punya pengetahuan mengenai pelayaran segala macam. Tidak bisa membaca arus berdasarkan letak bintang, tidak tahu arah angin. Jadi kalau dia bawa kapal dari Surabaya ke Makassar, perahunya bisa terdampar di Cilacap gitu. di seberang. Di seberang di selatan. Jadi itu bahayanya kalau orang di laut itu memilih seorang pemimpin dengan cara dropping, nggak bisa. Dia harus merupakan pemilihan secara alamiah. Itu syarat yang pertama sih yang menurutnya. Semua orang juga membenarkan itu ya. Tidak mungkinlah seorang menjadi nahkoda yang memimpin satu perahu besar seperti perahu Fenisi misalnya. Dan tidak ada pengalaman bekerja di atas perahu sebelumnya. Tidak bisa. Dia mesti ada pengalaman sebelumnya. Yang kedua adalah persoalan keputusan. Kalau menghadap topan atau badai, tidak bisa dikumpulkan seluruh awak untuk musyawarah selama 2 jam. Perahunya sudah di dasar laut. FGD dulu. Tidak bisa. Dia harus memutuskan, taruhlah jam 11 malam dia putuskan. Dia keluar dari kamar ke geladak, langsung baca situasi. Iya, ternyata salah. Dalam jam 11 malam lewat 4 menit, dia ganti keputusannya. Kita harus rare. Jadi dia putuskan cepat. Kalaupun salah ini dia bisa ganti. Dan pola itu menurut saya itu dibutuhkan juga kadang-kadang di dalam politik dalam menghadapi keadaan krisis ya, bahwa pemimpin harus mengambil keputusan dan tidak bisa wait and see gitu. Wait and see ngapain lu pemimpin? Kita kan nungguin kau putuskan kita bikin apa sekarang. Yang dipimpin lagi nunggu. Iya. Jadi itu pola yang kedua. Pola yang ketiga itu ialah ini menyangkut etik kepemimpinan. Kalau kapalnya terancam karam gitu, nahkoda itu harus merupakan orang terakhir yang meninggalkan perahunya dan mencari papannya sendiri untuk berenang. Karena kalau dia pertama meloloskan dirinya dari bahaya itu,
sebelum awaknya. Misalnya dia turun duluan pakai skoci, Itu dia akan hancur di kampungnya selama beberapa turunan. Jadi orang tidak bisa terima bahwa sebagai pemimpin perahu, dia menyelamatkan dirinya lebih dulu dalam badai, sebelum awaknya selamat, sebelum penumpang lain selamat. Tidak bisa. penumpang terakhir. Ya. Jadi itu beberapa etos dalam kehidupan laut yang menurut saya bisa menjadi referensi untuk diterapkan dalam politik Indonesia untuk mengoreksi kecenderungan feodalisme yang terlalu kuat di dalam politik yang mempunyai orientasi kepada pertanian. Termasuk tadi melawan kecenderungan nepotisme, primordialisme dan segala macam itu ya. Ya. Karena ini betul-betul tumbuh seperti jagoan apa itu contoh bisa salah ya. Jagoan mafia katakanlah di New York atau di Chicago kan dia tumbuh dari tukang pukul jalanan baru jadi don. Nah, itu kalau di dunia yang lain ya. Jadi saya kira persoalan adalah bagaimana melihat laut dan darat itu dan kepemimpinan di laut dan kepemimpinan di darat itu dan membandingkan keduanya sebagai referensi dan apa yang bisa kita pelajari dari sana untuk diambil dalam kehidupan politik. Saya kira itu usul yang paling sederhana lah. Dan dua-duanya ada sisi baik sisi buruknya kan ya. Betul. Kalau yang tadi orang darat tadi mungkin lebih dia kalah taktis tapi dia lebih strategis gitu ya karena nanam hari ini kan panennya kapan gitu ya. Sebagai sumber inspirasi ya. Jadi organisasinya dia lebih baik memang. Iya. Bagaimana dikomunikasikannya dalam struktur kita Pak Igdas? Kalau mungkin di negara lain kan ada katakanlah Perancis misalnya ada presiden, kepala negara, ada perdana menteri yang ngurusin day to day. Jadi mungkin ini yang kalau kita katakanlah pakai simulasi, kalau kepala negara adalah orang berasal dari kultur darat tadi, agraris, kepala pemerintahan, menteri utama apa perdana menteri misalnya berasal dari kultur laut yang gitu. Tapi di kita belum, mungkin dalam kombinasi presiden, wakil presiden, atau menteri, atau DPR, ketua DPR. Kalau kita mau lompat ke ini ya, ke meja sekarang gitu. Ya, saya kira salah satu hal yang bisa dicontoh dari kepemimpinan laut itu adalah bahwa tuntutan bahwa seseorang yang mempunyai jabatan, ya, artinya pada pemimpin pada tingkat tertentu itu harus juga mempunyai pengalaman kerja dari bawah di dalam jabatan itu. Saya kira itu hal yang bisa diterapkan. Jadi tidak bisa tiba-tiba gitu tidak ya? Bisa kita angkat seseorang yang dari mana datangnya gitu, taruh dia sebagai direktur apa gitu, atau taruh dia sebagai kepala satu departemen gitu. Atau staf khusus? Walaupun pengetahuannya umum. Jadi saya kira ada hal-hal yang bisa kita pelajari kalau kita melihat kembali kepada orientasi kebudayaan kita. Jadi kebudayaan besar, kebudayaan kecil, orientasi kepada darat, kehidupan di darat, orientasi kepada kehidupan di laut. Ya. Jadi istilahnya misalnya ahli kelautan seperti almarhum Pak Lapian, Andri Lapian itu, dia bilang istilah kepulauan itu tetap orientasi di darat. Seakan-akan yang utama itu adalah pulau-pulau baru laut di selat-selatnya. Tidak bisa. Karena 70% Indonesia ini adalah laut. 30-nya daratan. Jadi ini adalah negara kelautan yang dihiasi selang-selingi oleh pulau-pulau. Jadi tidak dibalik ya. Sekarang orang akan mengatakan pulau kita dibatasi atau diantarai oleh laut-laut. Padahal laut kita kebetulan ada pulau-pulau di situ. Laut kita itu sebetulnya diselingi oleh satu pulau ini. Dalam sejarah panjang kita, Pak, kultur pesisir itu kan yang lebih banyak expose-nya dengan dunia luar ya. Iya, itu betul. Artinya orang-orang di pantai di pesisir itu mempunyai keterbukaan lebih besar kepada perbedaan, kepada hal-hal yang baru, ya, kepada perubahan juga pada akhirnya. Sedangkan orang-orang di
pedalaman ini memang lebih cenderung tradisional ya, karena mereka tidak terekspos dengan baik kepada dunia luar. Bolak-balik kan lihat mereka melihat hal yang sama dari tahun ke tahun ya. Jadi memang orang pesisir itu relatif lebih dinamis, tapi juga lebih siap untuk perubahan, lebih toleran terhadap perbedaan menurut saya, ya. Dan tidak kaget terhadap hal yang baru. Bahwa kita kurang memberi martabat pada bahasa kita. Kita tidak mempunyai kepercayaan diri bahwa bahasa kita ini cukup untuk mengungkapkan bahkan pikiran-pikiran yang abstrak.